Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya, Janetis, jumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jembatan gantung Taman Cadika Medan Johor ambruk, pengunjung tercebur ke danau. Membuat video bohong untuk kelabui istri, pengemudi ojek online diringkus polisi karena sebarkan video bohong. Lubuk kelarangan sebuah sungai dengan ribuan ekor ikan di Mandailing, Natal. Kita ke informasi yang pertama, diduga melebihi kapasitas jembatan gantung Taman Cadika Medan Johor ambruk. Para pengunjung panik takut ikut terjatuh. Jembatan Taman Cadika di Medan Johor ambruk pada Minggu petang. Para pengunjung panik, takut ikut terjatuh. Sejumlah petugas keamanan taman langsung berupaya mengevakuasi dan menerjunkan perahu, menolong warga yang jatuh ke danau. Belum diketahui pasti penyebab ambruknya jembatan. Namun kuat dugaan diakibatkan kelebihan kapasitas. Di sekitar jembatan terdapat tulisan daya tampung maksimal jembatan hanya untuk 20 orang. Tiba-tiba jembatannya ambruk karena over capacity. Berapa orang kira-kira dalam jembatan, Bang? Kalau kami taksir sih ada hampir 50-an gitu, Bang. Nah, dari yang diketahui itu kapasitas maksimalnya berapa untuk jembatan itu? 20. Jadi sore itu pengunjung taman tuh udah diharuskan buat ninggalin taman. Mungkin saat itu pengunjung sibuk keluar jadi di jembatan itu over capacity. Sejumlah pengunjung tercebur ke danau dan langsung diselamatkan oleh petugas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Taman Cadika ini baru direvitalisasi dan diresmikan pada 12 September lalu. Revitalisasi Taman Cadika yang semula untuk kegiatan pramuka, belakangan diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau dan taman rekreasi keluarga. Tutia Lewelubis melaporkan dari Medan. Longsor dan banjir bandang melanda sejumlah desa di perbatasan Kabupaten Karo dan Dairi. Puluhan rumah terisolir, ratusan jiwa mengungsi di sekolah dasar setempat. Banjir bandang susulan. 5 desa terisolir dampak banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Karo dan Dairi. Desa terparah berada di Desa Tawaran, Kecamatan Johar, Karo. Sementara 2 desa dan 6 dusun lainnya berada di Desa Sukadame, Kecamatan Tanah Pinem, Dairi. Lokasi dusun dan desa yang terdampak berada di perbatasan kabupaten. Hingga Minggu petang, tampak akses keluar masuk desa tertutup material longsoran dan pepohonan yang tumbang. 7 bangunan rumah warga rata dengan tanah tersapu longsor. 2 lainnya rusak berat, serta masih terdapat belasan lainnya yang dilaporkan rusak ringan. Akses masuk sementara hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Akibat jalanan desa tertutupi longsor, alat berat yang dikerahkan ke lokasi kejadian masih terkendala kondisi medan yang sulit ditempuh. 173 jiwa dari 70 kepala keluarga saat ini mengungsi di sekolah dasar Kecamatan Johar. Bahkan seorang warga di Desa Ketawaran, Kecamatan Johar, hingga kini belum ditemukan sejak dinyatakan hilang pada 11 Oktober lalu. Sementara dari pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, ada 5 desa sekarang yang berada di Kecamatan Johar ini secara transportasi terputus dari dunia luar akibat longsoran-longsoran tanah dikarenakan curah hujan yang tinggi tadi. Nah, ini dampak kemudian masyarakat yang terdampak langsung saat ini menurut hitungan kita, masyarakat kita ini kebanyakan berasal dari Desa Ketawaran, Kecamatan Johar. Saat ini diungsikan berjumlah 173 jiwa dari 70 kepala keluarga. Sementara ada 1 anggota masyarakat kita yang Dinyatakan hilang ya Pak? Dinyatakan hilang. Petugas gabungan yang kini berada di lokasi kejadian masih memfokuskan langkah pembersihan akses serta evakuasi warga yang harus mendapat perawatan kesehatan.
Tutia Lewalubis melaporkan dari Karo. Ratusan rumah di Desa Muara Batang, Angkola, Kabupaten Mandailing, Natal terendam banjir. Untuk sementara warga hanya mengevakuasi perabotan rumah mereka ke rumah warga tetangga lain yang tidak terdampak banjir. Luapan air Sungai Batang Gadis dan Sungai Muara Batang Angkola akibatkan ratusan warga di Desa Muara Batang Angkola, Mandailing, Natal terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir sejak Sabtu lalu belum surut hingga hari Minggu siang. Selain rumah, ladang pertanian warga habis terendam banjir. Akses jalanan yang terendam pun tentunya mengganggu aktivitas warga. Untuk sementara, warga hanya mengevakuasi perabotan rumah mereka ke rumah warga tetangga lain yang tidak terdampak banjir. Ini ditaksir kerugian pertanian masyarakat di 3 desa ini mencapai kurang lebih 200 hektar. Terdiri dari sawah dan juga tanaman sayur-sayuran. Yang mana sehari-hari masyarakat 3 desa ini tergantung pada tanaman sayur-sayuran. Oleh karena itu, seperti yang kita saksikan, banjir ini belum surut sampai hari ini dan diprediksi kalau ini hujan akan terjadi lagi naik. Hujan yang masih terus turun setiap harinya membuat banjir tak cepat surut. Diprediksi banjir luapan 2 sungai ini belum juga surut karena intensitas hujan masih tinggi. Warga pun diimbau tetap waspada karena banjir susulan bisa terjadi kapan saja. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Jenazah pria tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran Sungai Deli, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Tidak ditemukan identitas pada tubuh mayat dan pihak kepolisian membawa jenazah ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Sejumlah warga mengevakuasi sesosok jenazah pria yang mengapung di Sungai Deli, tepatnya di Jalan Inspeksi Lingkungan 5, Kota Medan. Jumat sore itu warga menemukan mayat dengan keadaan menggunakan celana jeans dan sepatu. Diperkirakan berumur 40 tahunan. Tidak ditemukan identitas diri pada jenazah. Setelah dilakukan pemeriksaan jenazah, petugas Polsek Labuhan hanya menemukan 1 telepon genggam dan 1 buah lobe dari dalam kantong korban. Namun dapat laporan dari masyarakat bahwasanya ada mayat, mereka tidak berani untuk mengambil mayat tersebut. Maka saya bergegas, saya videokan awal, saya informasikan kepada pihak kepolisian, Basarnas, baru saya ambil tindakan untuk mengikuti dan saya musim di papan. Lalu ada beberapa orang rekan, nah kami menjeburlah dengan memegang pakai plastik karena kami tidak tahu kan apakah itu pembunuhan ataupun hanyut segala macam, baru kami taruh pinggir supaya tidak hanyut kami ikatnya. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penemuan jenazah ini. Jenazah tersebut langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diautopsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.